Selamat pagi Sobat Sanmar. Hari ini Bu Gita akan menjelaskan mengenai kromosom. Jika kita mengamati sel yang sedang membelah dengan menggunakan mikroskop, kita dapat melihat struktur berbentuk seperti benang-benang menebal yang disebut dengan kromosom. Kromosom berasal dari bahasa Latin. Chroma artinya warna dan soma artinya badan. Kromosom mudah diamati dengan penambahan zat warna tertentu, karena kromosom bersifat mudah menyerap zat warna. Kromosom terdapat di dalam nukleus. Pada saat sel tidak sedang membelah, kromosom ini berupa benang-benang tipis yang disebut dengan nama kromatin. Kroma artinya apa? Iya, warna. Dan tin artinya benang. Di dalam kromosom tersebut terdapat puluhan sampai jutaan gen. Gen merupakan unit bahan yang membawa informasi genetik. Nah, sampai di sini kalian paham? Nah, sekarang kita akan melihat lebih rinci tentang kromosom ya. Berikut yang pertama adalah bagian-bagian dari kromosom. Nah, kromosom bentuknya seperti ini. Ini kromosom yang haploid ya. Kalau kita lihat strukturnya, dia terdiri dari bagian lengan. Ada 2 lengan di sini ya. Ini disebut lengan kromosom atau sebutan lainnya adalah kromatid. Nah, 2 lengan kromosom ini dihubungkan oleh sentromer. Sentromer adalah sebuah bagian pada untaian DNA yang bertanggung jawab atas pergerakan kromosom yang telah tereplikasi. 2 fungsi utama dari sentromer ini adalah sebagai tempat melekatnya kromatid dan sebagai tempat pelekatan benang spindle pada saat pembelahan sel. Nah, di dalam kromatid atau di dalam lengan kromosom, kita dapat menemukan seperti pita, ya, pita yang kusut begitu, yang disebut dengan nama kromonema, ya, kromonema. Kemudian di bagian ujung dari kromatid biasanya ada struktur yang disebut satelit. Satelit adalah bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatid. Satelit terbentuk karena adanya konstriksi sekunder di daerah tersebut. Satelit kromosom dapat digunakan sebagai ciri khas atau penanda dari kromosom pada set dasar kromosom tertentu. Tidak semua kromosom memiliki satelit. Kromosom yang memiliki satelit disebut kromosom satelit. Yang berikutnya adalah telomer. Nah, telomer mempunyai fungsi utama untuk melindungi DNA dari kerusakan dan juga berperan penting pada replikasi DNA. Sehingga telomer berperan dalam mempertahankan kestabilan kromosom pada setiap pembelahan sel. Letak telomer ini juga di bagian ujung ya dari kromatid. Nah, sekarang kita melihat di bagian lengan kromosom atau kromatid. Lengan kromosom tersusun oleh selaput atau membran. Berikutnya kromonema dan matriks. Selaput membran, kromonema, dan matriks. Matriks letaknya memenuhi ruang ya, yang berada di dalam membran. Matriks kromosom berupa cairan yang mengisi seluruh bagian kromosom. Sedangkan kromonema tersusun atas kromonema itu tersusun atas butiran atau manik-manik yang disebut kromomer. Nama lain dari kromomer adalah
nukleosom. Ini ya, kita lihat kromonema berupa benang begini yang tersusun dari bentuk seperti manik-manik ya. Ini kayak gelang manik-manik, di mana setiap maniknya itu disebut nukleosom atau kromomer. Nah, di dalam kromomer atau nukleosom ini, di situ terdapat lokus. Nah, lokus itu berisi gen, ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk yang lebih besar dari kromomer atau nukleosom. Ini ya, satu manik ini kalau saya perbesar seperti ini. Jelas tidak ya kalian? Jadi, nukleosom itu tersusun dari 8 buah protein histon. Tersusun dari 8 histon sehingga membentuk oktamer. Dan oktamer tersebut atau 8 histon ini ya tersusun 4 di atas dan 4 di bawah. Kemudian dia akan dililiti oleh benang DNA. Nah, lilitan tersebut akan dikunci ya oleh histon juga. Jadi total histon dalam sebuah nukleosom ada 9. Begitu. Sehingga kalau kita hendak urutkan ya dari DNA seperti ini bentuknya ya, terdiri dari double strand atau double helix. Nah, DNA ini sangat panjang anak-anak, sangat panjang. Kemudian dia akan apa itu istilahnya ya, menggulung gitu ya, memadat. Nah, memadat. Nah, DNA yang panjang ini dia akan dipadatkan. Nah, siapa yang memadatkan? Yang memadatkan adalah protein histon. Dia menggulung DNA tersebut. Nah, DNA yang tergulung, tadi ingat ya, 8 histon dan plus 1 histon itu akan membentuk sebuah nukleosom. Nah, ini nih, untaian DNA tadi akan tergulung-gulung oleh nukleosom ini, ya. Nah, nukleosom ini akan memadat gitu. Memadat, dia akan membentuk kromonema. Nah, kromonema ini akan mengisi lengan kromosom atau kromatid. Ya, kromonema menyusun lengan kromosom. Begitu. Nah, sehingga dia akan membentuk bentuk seperti ini, di mana ada lengan dan ada sentromer. Ini yang disebut dengan nama kromosom. Dapat kita katakan, kromosom tersusun dari 2 buah komponen utama. Yang pertama adalah DNA atau deoksiribonukleat. Komponen kedua yaitu protein. Protein ada 2. Yang pertama protein histon. Protein histon ini ada 5 macam yang dikenal dengan H1, H2A, H2B, H3, dan H4. Pada gambar ini adalah sebuah nukleosom ya. H2A, H2B, H3, dan H4 ini yang menyusun oktamer. Yang ini oktamer. Nah, oktamer itu akan dililiti oleh DNA. Lilitan DNA dan oktamer itu akan dikunci oleh H1, histon 1. Nah, selain protein histon juga ada protein non-histon. Ya. Protein histon ini berfungsi untuk membungkus DNA dan mempertahankan bentuk kromosom. Ya. Selanjutnya kita dapat menemukan beberapa kromosom ya, beberapa bentuk kromosom. Yang pertama berdasarkan letak sentromer. Nah, sentromer ya. Yang pertama metasentrik. Metasentrik ini merupakan kromosom yang memiliki sentromer yang terletak di tengah, sehingga kedua lengannya sama panjang. Disebut juga bentuknya kayak huruf V ya.
Oke. Yang kedua, kromosom submetasentrik. Ia memiliki sentromer yang letaknya hampir mendekati tengah gitu, sehingga memiliki satu lengan yang panjang dan satu lagi lebih pendek. Ya, bentuknya seperti huruf L gitu ya kira-kira. Lalu yang ketiga, akrosentrik. Ini adalah kromosom yang memiliki sentromer yang letaknya mendekati ujung. Ya, mendekati ujung sehingga yang satu panjang dan yang lain sangat pendek. Gitu. Jadi kayak huruf J gitu ya, kan satunya panjang, satunya lekukannya pendek. Lalu yang terakhir adalah telosentrik. Telosentrik ini sentromernya terletak di ujung hingga kromosom ini hanya memiliki satu lengan saja. Gitu ya. Bentuknya seperti huruf I gitu. Iya. Itu macam-macam bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. Yang berikutnya kromosom berdasarkan jumlah sentromer. Ada 4 juga. Yang pertama asentrik, ini kromosom yang tidak punya sentromer. Lalu yang kedua monosentrik, kromosom yang hanya punya satu sentromer. Lalu disentrik, di itu 2 ya. Dan yang terakhir polisentrik, banyak. Gitu. Kromosom, bentuk kromosom itu bermacam-macam ya. Ada yang bulat, ada yang koma, berbentuk batang, seperti huruf L ataupun seperti huruf V. Nah, macam-macam kromosom. Pada tubuh manusia, kromosom dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah autosom. Ini kromosom yang berada pada sel-sel tubuh kita. Ya, pada sel soma. Soma itu badan. Autosom yang biasa disingkat dengan A. Lalu yang kedua, kromosom yang terdapat pada sel kelamin, pada sperma ataupun pada ovum. Dia disebut gonosom. Jadi, kromosom ada 2, yaitu autosom dan gonosom. Gonosom ini ada 2, yaitu X dan Y. Autosom disebut juga kromosom tubuh atau kromosom somatis. Autosom merupakan kromosom yang menentukan sifat-sifat sel tubuh atau sel soma ya. Autosom tidak berperan dalam menentukan jenis kelamin suatu organisme gitu. Nah, jumlahnya di dalam sel tubuh adalah 2N. N itu jumlah seluruh kromosom. Kalau manusia, jumlah seluruh kromosomnya adalah 23, sehingga jumlah autosom di dalam sel tubuh manusia itu 2N, 2 kali 23 berarti autosom itu ada 22 ya. Kalau autosom itu jumlahnya ada 22, sehingga 2 kali 22 itu berarti 44 jumlahnya. Nah, yang gonosom disebut juga kromosom seks atau kromosom kelamin. Karena kromosom ini berperan dalam menentukan jenis kelamin suatu organisme. Jumlah kromosom seks pada sel tubuh manusia ada 2 buah atau 2 pasang. Maksud saya 1 pasang, ada 2 buah atau 1 pasang. Nah, jenis kelamin pada manusia ditentukan oleh jenis kromosom seks ini. Orang yang berjenis kelamin laki-laki punya kromosom X dan kromosom Y, atau disebut kromosom kelaminnya XY ya. Kalau wanita X saja, dia hanya punya kromosom X saja. Sehingga karena sepasang berarti XX. Berikut ini karyotipe kromosom pada manusia. Nah, karyotipe kromosom itu ada 2 ya pada manusia. Yang pertama karyotipe haploid atau N. Pada tubuh manusia jumlahnya ada 23 buah. Nah, kromosom yang haploid ini macamnya apa saja ya? Yang pertama, karyotipe haploid ada yang tersusun dari 22 autosom dan 1 gonosom X. Ya.
Ada juga yang tersusun dari 22 autosom dan 1 gonosom Y. Nah, karyotipe ini biasanya terdapat pada sel sperma. Ya, sel sperma itu gonosomnya bisa X bisa Y ya. Ada sperma X, ada sperma Y. Ya. Ingat sperma itu selnya haploid. Nah, ada lagi nih 22 autosom plus 1 gonosom X. Nah, ini yang terdapat pada ovum. Gitu ya. Lalu karyotipe kromosom yang kedua itu diploid atau 2N. Jumlahnya ada 46 buah ya atau 23 pasang diploid. Nah, karyotipenya bisa berupa ini. 22 AA autosom plus gonosom XY. Ini terdapat pada sel-sel penyusun tubuh laki-laki. Ya. Karyotipe diploid berikutnya berjumlah 22 AA plus 1 XX ya. Nah, karyotipe kromosom ini menyusun sel-sel pada tubuh wanita. Ya, demikian penjelasan mengenai kromosom. Semoga kalian bisa lebih memahami tentang kromosom. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya.